Assalamualaikum Sob. Alhamdulillah bisa konten lagi, dan kali ini kontennya masih berhubungan dengan medis dan kesehatan. Kayak yang kemarin itu, kali ini mau konsultasi ke dokter. Mau tahu dokter apa? Ayo kita temuin aja dokternya nanti. Dokternya cantik loh. Kita temuin di sana. Ikut terus ya Sob. Oke, jadi udah sampai di kliniknya. Betul sekali, di tempat Dokter Norma. Ini salon kecantikan. Bukan mau beli krim wajah, tenang. Mau konsultasi tentang muka saya, dan kira-kira mau konsultasi apa sama Dokter Norma yang cantik jelita ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol loncengnya juga dulu. Yuk kita masuk ke dalam, ketemu sama Dokter Norma yang cantik jelita. Come on. Ternyata yang difoto sama aslinya tuh lebih cantik aslinya ternyata. Selamat sore Dokter Norma. Nih jadi sore ini aku mau konsultasi masalah tai lalat. Tai lalat itu kalau dibuang bagaimana, kalau nggak dibuang bagaimana. Nanti mohon penjelasannya ya Dok sebelum dilakukan tindakan OP atau laser. Nanti kita cari tahu dulu sama Dokter Norma. Mari silahkan duduk. Oke, kita konsultasi sama dokter. Oke Dok, jadi saya mau konsultasi yang kemarin udah. Ya, untuk tai lalat ya. Nah, kalau tai lalat itu sendiri sebenarnya kalau nggak dibuang itu gimana? Kalau dibuang itu gimana? Sebetulnya kalau nggak ganas sih secara estetik itu apa ya? Bahayanya enggak, secara estetik nanti bisa makin besar kan, mengganggu estetik ya. Jadi kan nggak bagus kalau makin gede ya, apalagi kalau misalkan daerah-daerah kayak misalkan di dekat hidung, misalnya Bapak kan dekat hidung ya, terus juga daerah-daerah yang kelihatan kayak di wajah itu kalau makin gede kan nanti kan secara estetik, secara kosmetik kan kurang bagus. Oh, berarti sebenarnya kalau cuma masalah keganasannya itu nggak ada ya? Nanti gini, untuk tetap semuanya nanti akan kita lakukan patologi anatomi. Jadi nanti setelah yang untuk yang besar-besar itu memang bagusnya tetap diambil aja ya Mas ya. Nanti dia hidup ya? Iya, nanti diambil, nanti akan kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nanti hasilnya kira-kira 1 minggu nanti untuk ganas dan tidaknya. Tapi kalau saya lihat dari wujud UKK-nya, wujud penampakannya sepertinya enggak sih. Enggak sih, cuma nanti kalau yang kecil-kecil itu bisa kita lakukan CO2 fraksional. Jadi kalau CO2 fraksional itu memang laser untuk menghilangkan kayak misalkan kutil-kutil, tai lalat kayak gitu. Flek hitam gitu bisa? Kalau flek hitam itu nanti pakainya NDA, bukan beda lagi sih untuk lasernya. Kita nggak, kalau CO2 tuh kalau untuk scar, terus CO2 bisa untuk operatif. Jadi misalkan bahkan kayak misalkan tai lalat atau daging tumbuh kayak gitu, kayak kutil-kutil itu bisa sih pakai itu ya, pakai CO2 fraksional. Ya jadi jujur aja Dok, dari dulu kan belum pernah pakai skincare nih. Iya. Facial muka aja 6 bulan sekali tuh kalau semua. Padahal dari mana-mana tuh udah nyaranin buat pakai skincare. Cuma karena dulu tuh takut banget, takut yang kalau udah pakai krim terus nanti akhirnya nggak rutin jadi jerawatnya keluar. Tuh takutnya kayak gitu-gitu Dok. Sebetulnya sih nggak seperti itu sih Mas. Jadi istilah ketergantungan itu kadang salah kaprah ya kalau saya bilang ya Mas ya. Jadi gini, kalau misalkan Mas ini saya kasih krim nih, misalkan krim vitamin aja misalkan ya, sinamid ini, itu kan otomatis
krim itu kan untuk memberi nutrisi kulit, kemudian untuk mencerahkan kulit. Nah kalau ini saya berikan krim, saya kasih makanan kulit, terus nanti Mas nggak pakai krim, otomatis kan nggak ada yang memberi makanan di lapisan kulit atas. Nah otomatis hasilnya beda lah antara yang apa itu namanya pakai krim dan tidak. Tapi kalau kayak untuk flek itu memang ada faktor dari dalam, jadi kita istilah ketergantungan itu sebetulnya gini, memang Mas dibutuhkan krim untuk menekan fleknya Mas yang terkontrol oleh dokter yang aman seperti itu ya. Jadi malah kayak di ini sekalian ya, kayak dibuka sekalian, dibersihin dan ya, kadang ada kalau untuk anti aging diperlukan nggak hanya sekedar krim sih, karena krim itu dia cuma penetrasinya sebagus apapun krim cuma di atas ya, di epidermis. Tapi kalau misalkan kayak masalah aging di mana sudah terjadi kekosongan kolagen kayak cekungan mata, terus apa itu kekenduran, kolagen yang kosong, itu dibutuhkan sesuatu untuk merangsang kayak PRP, kayak skin booster kayak itu. Kalau kayak gini ke depan udah nggak takut pakai krim. Iya. Nanti kalau pandeminya udah selesai tapi dok, siap. Pandemi uangnya nggak ada buat beli krim. Siap, oke. Jadi kalau yang penting sehat dan cantik, oke. Cantik, cakep. Cantik sob. Jadi yang pengen tahu kenapa saya memutuskan dibuang, karena posisinya yang sangat tidak bagus, bukan hanya estetikanya dok, tapi mohon maaf ya saya buka, karena ini kalau 2 hari sekali kita kan laki-laki pasti nyukur kumis sama jenggot, pasti berdarah dok. Iya, sudah pasti berdarah. Dan ketika berdarah itu kayaknya dirasa-rasa nanti lukanya hilang, kok gedenya cepet banget gitu kalau bisa makin besar sih. Emang benar ya kalau sering kena luka? Iya, nanti kan peradangan yang ditimbulkan itu kan bisa memicu, jadi makin besar nanti seperti itu. Nanti kan kita lakukan laser cek itu profesional ya Mas ya. Jadi nanti tidak usah kita lakukan operasi, tapi cukup dengan lakukan cek itu profesional, hasilnya bagus, nggak banyak perlukaan. Nanti ya akan ada item-item kira-kira 3-5 hari nanti mengelupas bagus. Jadi ini untuk sebelum kita mau tindakan, 2 pertanyaan terakhir dari saya dok, yang sering ditanya sama orang-orang. 1, kalau buang tai lalat itu bekasnya bagaimana? Itu yang pertama, silakan dijawab. Kalau itu masih kecil-kecil, jadi kan kayak misal bapak ini kan ada yang kecil ada yang gede nih. Kalau yang kecil-kecil tuh paling 3 harian, 3-5 hari. Ya udah hilang sempurna. Jadi nanti ada bekas hitam dulu, kemudian jaringannya itu mati, nekrosis mengelupas. Nanti kan kita berikan serum-serum growth factor supaya cepat mengelupas nanti Dan hasil pengelupasannya bagus, itu nggak ada masalah, 3-5 hari nggak ada bekasnya. Cuma kalau yang besar, nah ini butuh waktu lah untuk sempurna banget ya, sekitar 1 bulanan. Oh cuma 1 bulan sob. Ya. Itu kalau ke dokter ya dok. Mohon maaf loh teman-teman kita di luar sana banyak yang beli kayak krim-krim olesan itu beli online dan sebagainya. Itu gimana dok sebenarnya? Kalau saya gini ya, segala sesuatu harus ditangani oleh ahlinya. Lebih baik sama dokter lah. Ya karena kalau krim online kalau tidak sesuai, tidak pas kan itu tadi menjadi kita mau nyalain siapa kan bingung kalau hasilnya itu, jadi lebih hati-hati aja lah ya. Yang terakhir, pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh banyak orang, mahal nggak kalau ke dokter Norma terus buang tai lalat? Pasti banyak yang tanya, mahal nggak? Kalau saya selalu menerapkan, jadi selalu dalam mendiagnostik pasien, jadi kita di tengah-tengah. Jadi bagaimana kebutuhan pasien, oh ini diagnostiknya apa, oh ini misalkan tai lalat harus kita lakukan CO2 fraksional, misalkan seperti itu. Atau flek dalam saya harus melakukan laser dengan kombinasi, misalkan seperti skin booster atau misalkan krim-krim seperti itu. Nah setelah itu kita ke pasien bagaimana, dan kita di tengah-tengah nanti, di mana pasien itu bisa mencapai goal treatment yang diharapkan dengan semuanya budget yang bisa kita sesuaikan dengan pasien seperti itu ya, karena kan bisa dikonsultasikan dulu bisa, ya karena untuk tahap treatment maupun krim itu kan variasinya banyak sekali, jadi nanti semua kita sesuaikan sih. Kalau untuk CO2 fraksional sendiri sih ini kebetulan pas ada diskon juga sih ya, jadi ya nggak terlalu mahal sih kalau CO2 fraksional. Ini berkah Ramadan nih diskon. Jadi pasti terjangkau, insya Allah harganya pasti terjangkau, apalagi kalau di klinik dokter Norma tuh bisa dikonsultasiin dulu semuanya. Yang penting pasiennya nggak keberatan, treatmentnya bisa tercapai gitu ya dok ya. Siap, dan siap melayani kapanpun asal punya uang.
Jadi orang bakal entek sepiro ki orang nganti atuh lumah. Oke, kita mau konsul untuk berikutnya kita tindakannya, Dok. Iya, ya setelah ini kita lakukan pembersihan dan lain-lain. Lanjut untuk fraksional. Doakan saya soal hasilnya sukses sore ini. Sip, oke. Ini ke ruangan apa Mbak berarti Mbak? Ditunggu dulu ya Mas ya. Oke. Cuma ini aja ya. Iya. Jadi ini udah selesai yang di laser, yang cuma di laser udah selesai. Ada 2 tempat sini. Ini nanti bekasnya 3 hari hilang. Terus sama di sini. Ini juga 3 hari hilang. Dan kita lagi menuju ke atas, bersihin yang gede-gede. Oke. Eternity later. Wah, guys, sudah selesai. Ini udah hilang tai lalatnya. Ini udah hilang tai lalatnya. Wah, mudah-mudahan nanti setelah 7 hari kata dokter Norma kesini lagi buat buka apa tuh jahitannya. Kata dokter sih nggak akan ada bekasnya, insya Allah kalau memang perawatannya baik dan bersih. Maka dari itu jangan takut kalau yang memang punya tai lalat yang benar-benar ganggu banget untuk kegiatan sehari-hari, kesibukan sehari-hari, perantau saja bisa datang ke klinik dokter Norma. Di sini bukan cuma ngilangin tai lalat atau apa, perawatan wajah skincare-nya juga recommended di Solo Raya. Jadi jangan ragu-ragu dan nggak mahal loh, yang jelas murah. Like, subscribe channel Dalam Jeder. Nanti kalau udah 7 hari bikin video lagi ya, kita ketemu dokter lagi buat buka jahitannya hasilnya kayak apa. Oke, salam Jeder, assalamualaikum.